Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Isnia Trihyuni dan teman saya Agustin Krismadela. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran PSMA. Yang pertama yaitu bermain atau games. Bermain dan permainan adalah hal yang sangat penting bagi anak. Bermain menjadi salah satu mengembangkan berbagai aspek pada anak usia ini. Menurut Piaget 1951 merupakan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang demi kesenangan. Nah, adapun definisi tentang bermain, yaitu yang pertama, sesuatu yang menyenangkan dan memiliki nilai intrinsik pada anak. Yang kedua, tidak memiliki tujuan intrinsik, motivasinya lebih sifat intrinsik. Nah, yang keempat, bersifat spontan dan sukarela. Yang kelima, memiliki hubungan sistematik yang khusus dengan sesuatu yang bukan bermain. Nah, selanjutnya video. Dalam rumusan Arsyad 2004 halaman 36 merupakan serangkaian gambar gerak yang disertai suara yang membentuk suatu kesatuan yang dirangkai menjadi alur dengan pesan-pesan di dalamnya untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang disimpan dengan proses penyimpanan pada media. Nah, selanjutnya hand puppet atau boneka tangan. Menurut Gerlach dan Eli, dikutip dari Azhar Arsyad, mengatakan bahwa media ini apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh keterampilan ataupun sikap. Ini adapun manfaat melatih komunikasi anak. Saat bermain boneka tangan, disitulah guru atau orang tua mengajak boneka berbicara atau bercerita. Nah, dari hal itu si kecil sedang melatih keterampilan komunikasi bahasanya. Selain itu juga saat bermain hand puppet atau boneka tangan dapat menyalurkan ide-ide pemikiran secara bebas sehingga melatih keterampilan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Nah, dengan demikian hal ini bisa sekaligus merangsang kreativitas anak. Selanjutnya, mengasah daya imajinasi. Seorang anak memiliki imajinasi kuat pada usia dini lewat bermain peran. Ketika bermain boneka tangan dan bercerita melalui boneka pada anak meningkatkan kemampuan imajinasi anak untuk daya pemikiran, aktivitas otak kanan, dan manfaat untuk kecerdasannya. Nah, selanjutnya membantu anak dapat bersosialisasi. Boneka tangan yang dimainkan secara bersama-sama, mereka akan saling berdiskusi, membahas, dan menyusun sebuah skenario peran. Nah, tidak jarang pula anak akan membuka komunikasi dengan orang tua mengenai cerita boneka tangannya. Itu artinya si kecil sedang melatih berdialog atau bertukar ide, sehingga akan mengasah kemampuan sosialnya. Nah, karena melalui hand puppet ia belajar mengutarakan gagasan kepada orang lain atau orang tua. Nah, berinteraksi dan berbincang-bincang juga. Hal itu baik untuk perkembangan sosialnya si anak. Nah, peran orang tua dalam menumpuk kreativitas anak bisa melalui peranan hand puppet atau boneka tangan. Selanjutnya yaitu keempat, bermain peran. Nah, metode bermain peran adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pembelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Nah, pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan merankan yang sebagai tokoh atau benda mati. Nah, yang pertama yaitu membangun kepercayaan diri anak. Yang kedua, mengembangkan kemampuan bahasa. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan akal. Yang keempat, membuka kesempatan memecahkan masalah. Selanjutnya, yang kelima, membangun kemampuan sosial dan empati si anak. Kemudian memberi mereka pandangan positif. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran SEMA. Yang pertama yaitu pendekatan konseptual. Nah, pendekatan ini adalah konsep belajar yang dapat membantu seorang pendidik atau guru dalam mengkaji sebuah materi antara hubungan dan pengetahuan. Nah, ketika guru sudah terjun dalam sebuah mengajar, guru mengajarkan sebuah materi dan pengetahuan kepada anak, di mana
pendekatan ini mampu mendorong anak dalam kehidupan sehari-hari anak. Nah, ketika mereka sudah terjun dalam kehidupan sehari-harinya, mereka mampu menghubungkan sebuah pendekatan ini kepada hubungannya dengan penerapan yang dimiliki oleh anak tersebut. Nah, pendekatan ini sangat menolong siswa dalam kehidupan nyata anak. Nah, tidak hanya itu, mereka akan mendapatkan sebuah materi akademik yang baik yang dimilikinya. Kemudian yaitu pendekatan konstruktivistik. Nah, konstruktivistik ini yaitu membantu meningkatkan pemahaman siswa dan membantu agar anak tersebut dapat berperan aktif. Nah, contohnya mereka dalam kehidupan sekolah, ketika seorang guru sedang mengajar, sedang menjelaskan sebuah materi, di situ akan aktif, di situ akan kemampuan pemahaman mereka akan ada. Bagaimana mereka memahami sebuah pelajaran, materi yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian mereka akan berperan aktif. Ketika guru bertanya, selanjutnya itu pendekatan pemecahan masalah. Sering terjadi masalah ini sering terjadi ke dunia pekerjaan. Nah, masalah ini sering terjadi ketika kita sedang di dalam dunia pekerjaan. Misalnya kita ragu, apakah saya bisa, apakah tidak dalam mengerjakan. Tetapi saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Nah, keraguan dan kesulitannya itu muncul. Nah, bagaimana agar kita menyelesaikan masalah ini tersebut? Kita cari dulu kesulitan kita ini apa. Ketika sudah kita ketemu, kita merencanakan sebuah pemecahan masalah. Kita rencanakan bagaimana sesuai agar tidak sulit lagi, agar tidak ragu lagi, agar pasti dalam sebuah pekerjaan ini. Nah, ketika sudah kita menemukan perencanaannya, kita akan menyelesaikan masalah tersebut. Menyelesaikannya itu dengan pasti dan tidak ragu-ragu. Dan selanjutnya yaitu kita mengulang masalah tersebut. Kita mengulang apakah ini sudah benar cara menyelesaikannya dengan baik dan benar. Nah, kalau sudah benar, jadi dalam dunia pekerjaan kita harus mampu dan bisa. Jangan ada keraguan dan jangan ada ketidakpastian dalam bekerja. Kemudian yaitu selanjutnya teknik pembelajaran SEMA. Yang pertama yaitu VCT. Nah, VCT ini adalah model pembelajaran nilai di mana siswa dilatih untuk menentukan, memilih, dan menganalisis dan memutuskan sebuah pilihan yang mereka pilih. Nah, harus siswa itu harus mampu menentukan, mampu memilih, dan mampu memutuskan sebuah pilihan. Nah, ketika usaha ini terjadi kepada siswa, nah, usaha ini dapat membantu siswa dalam mengkaji perasaan mereka, perbuatan sendiri, dalam meningkatkan diri sendiri. Nah, pilihan yang mereka dapat itu akan menjadi peningkatan pada diri sendiri. Nah, pengajaran ini juga yaitu menentukan sikap nilai yang baik kepada anak ketika anak menemukan sebuah masalah atau persoalan yang mereka hadapi. Dan kemudian yang terakhir yaitu
building moral intelligence. Nah, building moral intelligence ini yaitu kecerdasan ini membantu di mana untuk mengajarkan kepada anak tentang hal yang benar dan yang baik di dalam sesuai dengan norma perilaku yang dimiliki oleh anak. Nah, kecerdasan moral ini membantu anak di mana mereka kuat dalam berpikir dan berperilaku yang sesuai dengan norma yang telah diajarkan. Nah, dalam kehidupan anak sudah mampu dalam menciptakan sebuah moralnya, perilakunya yang baik kepada masyarakat, kepada teman-temannya. Nah, apakah jiwa mereka baik, apakah benar? Nah, mereka sudah mampu berpikir kuat tentang pendirian perilaku yang akan mereka terapkan di dalam kehidupan sehari-harinya, contohnya di dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat,